Berikutan pengumuman berlanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah berkuat kuasa sejak 18 Mac yang lalu, dengan ini dimaklumkan bahawa kebaktian Ahad Ibadah Raya SIB Bandar Labuan masih ditangguhkan buat sementara waktu dan akan dilaksanakan secara online sehingga satu pemberitahuan kelak. Jemaat boleh mengikuti saluran online yang disediakan di YouTube channel Media SIBBL dan anda boleh kongsikan ini kepada rakan jemaat yang lain agar mereka juga dapat beribadah bersama-sama di dalam ibadah online yang akan datang. Sepanjang ketiadaan ibadah raya, jemaat masih boleh menyalurkan atau memberi wang persembahan dan persepuluhan dengan menggunakan kaedah money transfer atau bank in ke akaun atas nama Gereja Sidang Injil Borneo Bandar Labuan 03 80 1000 220 Hong Leong Bank. Bagi jemaat yang mempunyai sebarang pertanyaan, jemaat boleh menghubungi ke pimpinan gereja untuk tindakan lanjut. Berikutan isu COVID-19 atau coronavirus disease, pihak kepimpinan gereja ingin memperingatkan jemaat untuk terlibat sama dalam pencegahan penyebaran virus ini seperti berikut. Yang pertama, amalkan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter. Yang kedua, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, penggunaan topeng muka dan hidung. Yang keempat, saringan kesihatan di pintu masuk premis. Kelima, keutamaan melindungi kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan OKU. Yang keenam, individu yang tidak sehat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan yang ketujuh, bilangan penumpang dalam kenderaan awam perlu mengambil kira penjarakan sosial. Yang ke-8, menggalakkan transaksi secara atas talian online. Yang ke-9, melaporkan segera kepada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19. COVID-19, #stay at home, #kita mesti menang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Ini bersama-sama satu nama yang besar adalah nama Tuhan. Gunung Batu,
Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab atas perkenanannya kita masih ada kesempatan untuk beribadah. Sekalipun dalam keadaan yang sederhana, tetapi kiranya hati kita tidak akan menjadi sederhana. Sebab hatilah yang menentukan apakah kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan atau sebaliknya. Hati yang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan tidak akan terhalang oleh keadaan dan tempat. Sebab seluruh pemikiran dan hati tertuju kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari firman Tuhan dengan tema Allah yang tidak berubah. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu mendasari akan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami sebagaimana telah memimpin kami. Hidup kami pada hari-hari yang lepas dan sampai pada saat ini kami boleh menikmati akan kebaikan Tuhan. Dan kembali kami boleh belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara pada setiap kami. Singkapkanlah kebenaran firman Tuhan. Supaya biarlah kiranya kebenaran firman-Mu akan mengajar kami, mendidik, serta menguatkan hati kami, memperingatkan kepada kami tentang Allah yang tidak pernah berubah, bahkan tidak akan pernah berubah, seperti mana pada waktu yang lepas, hari ini, dan untuk hari-hari seterusnya. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca dalam satu teks firman Tuhan, yaitu Yesaya 54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang ke-10, demikian kata firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ayat ini dilatar belakangi mengenai dengan bangsa Israel yang sedang ditawan di Babel. Mereka ditawan oleh orang Babel di bawah pemerintahan Raja Koresi atas izinnya Tuhan, yang disebabkan oleh ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan.
mereka menjadi bangsa yang degil, yang tidak pernah ingat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga mereka melupakan Tuhan, dan oleh sebab ketidaksetiaan mereka, bahkan ketidaktaatan mereka akan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan memakai bangsa yang lain untuk menawan mereka. Dan bangsa ini Tuhan jadikan sebagai alatnya untuk memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa betapa Tuhan itu menuntut ketaatan dan kesetiaan mereka. Bahkan mereka dituntut oleh Allah untuk tetap ingat akan seluruh perintah yang telah difirmankan oleh Allah kepada mereka. Namun mereka berubah setia dan mereka tidak taat akan firman Tuhan. Tuhan memperingatkan dan maksud seperti mana firman yang pernah Dia firmankan kepada bangsa Israel, bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Maka oleh sebab itu Dia mengizinkan bangsa lain untuk menawan bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel mengalami suasana pada ketika ditawan oleh bangsa lain, yakni orang Babel. Pada ketika mereka ditawan, mereka mengalami satu keadaan yang begitu perit. Mereka merasa tertindas. Mereka menderita di dalam penindasan orang Babel. Dan itulah sebabnya bangsa Israel mencari pertolongan. Namun mereka tidak dapat menemukan pertolongan. Siapakah yang mampu untuk menolong mereka? Di saat seperti itulah, maka firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Seperti yang kita baca sebentar tadi, dan sekali lagi saya membacakan demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Inilah latar belakang daripada ayat yang sudah kita baca sebentar tadi. Mengenai dengan ayat ini, terdapat 3 pernyataan menghibur yang Allah berikan kepada umatnya. Yang pertama, kasih setianya tidak beranjak. Ini merupakan pernyataan yang menghibur dari Allah melalui firman-Nya yang diberikan kepada bangsa Israel. Dia mengatakan bahwa sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setia Tuhan itu bukan seperti ciptaannya yang lain. Kenapa disebutkan seperti ciptaannya yang lain? Sebab manusia pun diciptakan. Namun manusia diciptakan lebih istimewa daripada ciptaannya yang lain. Dan ciptaannya yang lain itu disebutkan dalam ayat pembaca kita sebentar tadi, yakni gunung dan bukit. Yesaya menggunakan gambaran, yaitu gunung dan bukit, tentang kesetiaan Tuhan. Yesaya menggunakan gambaran sebagai satu perbandingan bahwa kesetiaan Tuhan itu bukanlah seperti gunung maupun bukit. Sebab kalau gunung dan bukit pada waktu fenomena alam berlaku ke atas bumi ini, maka pastilah gunung maupun bukit
akan mengalami perubahan. Tetapi kasih setia Allah bukanlah seperti gunung maupun bukit. Pada waktu fenomena alam berlaku di bawah kolong langit ini, yakni di bumi ini, gunung-gunung maupun bukit-bukit akan mengalami perubahan strukturnya, akan mengalami kegoncangan. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak dapat dianjakkan, tidak dapat bergoyang. Itulah kasih setia Tuhan yang menunjukkan bahwa betapa kasih setia Tuhan itu sangat kuat dan tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Betapa kasih setia Tuhan itu kuat yang ditunjukkan melalui kesetiaannya kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel yang sudah berubah setia kepadanya, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia menggunakan bangsa lain untuk mendidik, memperingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali lagi kepadanya, yang menyatakan bahwa di sebalik daripada tujuan Tuhan untuk memperalatkan bangsa lain, sehingga bangsa lain menawan bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu sungguh-sungguh mengingati akan perkataan Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu dan semuanya itu adalah berkaitan dengan kasih. Ternyata bahwa sekalipun bangsa Israel sudah berubah setia dan taat mereka kepada Tuhan, tetapi Allah tidak pernah berubah kasih setianya kepada bangsa Israel. Dan itu juga menunjukkan bahwa kalau itu berkaitan dengan kasih setianya Tuhan itu begitu kuat kepada bangsa Israel, itu pun terkait dengan kasih Allah yang sangat pribadi dan tertuju kepada bangsa Israel. Dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi, dikatakan seperti ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Daripadamu. Mu itu berbicara tentang pribadi bangsa Israel. Yang mana itu adalah merujuk tentang bangsa sama ada itu laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun orang kecil, yang sudah lanjut usia maupun yang masih kecil, itu tidak dapat menghalang kasih setia Tuhan. Sebab kasih Allah itu begitu pribadi dan sangat tertuju kepada bangsa Israel. Dalam arti kata lain bahwa satu persatu mereka dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita pada hari ini adalah, apakah kasih setia Tuhan itu seperti yang ada pada kita, atau apakah kasih setia kita miliki seperti yang dimiliki oleh Tuhan? Apakah kasih setia kita kepada Tuhan itu kuat atau berubah-ubah, bahkan selalu berubah-ubah? Apakah kasih setia kita itu benar-benar tertuju kepada Tuhan, atau ada kasih yang lain yang kita berikan kasih kita? Ada yang benar-benar kita kasih berbanding pribadi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan ini, di mana Tuhan telah menunjukkan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Dia telah menyatakan kasihnya yang begitu kuat kepada bangsa Israel. Dan kalau demikian, di sebaliknya adalah dia menuntut kasih yang begitu kuat
daripada setiap umatnya, menuntut kasih setia daripada umatnya, walau apa keadaan sekalipun, bagaimanapun kondisi hidup kita, jangan pernah berubah kasih setia kita kepada Tuhan. Dan apapun keadaan, persoalan, pergumulan, beban hidup kita, jangan pernah mengalihkan kasih setia kita kepada Tuhan. Seperti mana Tuhan menyatakan kasih-Nya yang begitu pribadi, demikian pun kita seharusnya menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan, benar-benar pribadi kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan kasih setia kita kepada Tuhan. Pernyataan yang kedua yang menghibur yang Allah berikan kepada umatnya ialah perjanjian damai tidak berubah. Sesungguhnya perjanjian damai ini menunjukkan atau memberikan satu gambaran mengenai dengan perjanjian yang begitu kuat dalam diri Allah. Bukan seperti gunung dan bukit yang boleh tergoncang. Perjanjian damai itu ada di dalam diri Allah. Dia bukanlah Allah yang membuat perjanjian tetapi boleh berubah-ubah. Allah telah mengikat perjanjian itu di dalam dirinya sendiri. Dan kalau demikian, maka perjanjian itu bukanlah satu perjanjian yang hanya biasa-biasa saja, melainkan satu perjanjian yang begitu kuat, yang tidak dapat berubah, yang tidak dapat diubah. Sebab Allah lah yang telah membuat dan mengadakan perjanjian. Sebab itu saudara, sesungguhnya Allah itu merupakan Allah yang layak untuk disebut sebagai inisiator perdamaian. Perjanjian perdamaian itu bukanlah dilakukan oleh bangsa Israel. Sekalipun pada waktu mereka dalam keadaan yang tertindas, pada ketika mereka ditawan di Babel, tetapi mereka hanya mencari-cari pertolongan, tapi tidak pernah mau menyatakan bahwa mereka berdamai dengan Allah. Sesungguhnya dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa akan ada penghukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah kepada umatnya. Namun sampai pada saat ini pun, sehingga pasal 54 ini yang sesungguhnya ditulis dalam jarak waktu yang begitu panjang, Allah masih belum lagi menghukum mereka. Itu disebabkan kasih setia Allah yang tidak dapat berubah dan tidak diubah oleh Allah sendiri. Sebab Dia adalah inisiator, Dia yang mengupayakan sendiri perjanjian itu. Bukan bangsa Israel yang mengupayakannya, bukan bangsa Israel yang menginisiatifkannya. Dalam arti kata lain, sehubungan dengan Allah itu adalah pribadi yang mengupayakan perjanjian damai, yang mengadakan damai dengan bangsa Israel. Dia merupakan teladan, sumber dan pusat shalom bagi bangsa Israel. Dialah yang telah menyatakan pribadi yang pertama dan yang terakhir. Dialah yang mengatakan mengenai dengan shalom. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itu menyatakan bahwa betapa kuatnya kasih Allah. Dan kasih itu tidak berubah, yang menyatakan Allah tidak pernah berubah, tidak pernah mengubah perjanjiannya dengan umatnya. Dan tepatlah seperti yang diungkapkan oleh Alkitab
bahwa dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa artinya untuk kita semua ini, saudara? Ini berbicara tentang perjanjian ini dapat digambarkan mengenai dengan satu perjanjian yang tidak sekadar ditulis bagaikan dalam satu kertas yang ditulis oleh seseorang, melainkan seperti kata Alkitab bahwa perjanjian itu adalah mengenai dengan perjanjian hidup yang kekal. Perjanjian yang begitu kuat yang dilakukan oleh Allah. Perjanjian yang dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, dan itu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Betapa perjanjian itu sangat kuat dan tidak akan dapat dipengaruhi oleh apapun kondisi kita, oleh siapapun yang mau mengubahnya, sebab semuanya itu ada di dalam diri Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Itu menyatakan bahwa betapa kuatnya perjanjian itu di dalam diri Allah, dan itu menguatkan perjanjian antara Allah dengan manusia, setiap orang yang dijadikan sebagai umatnya. Itu mengajar kepada kita, kalau Allah itu telah menguatkan perjanjiannya di dalam dirinya sendiri, maka itu pun seharusnya menjadi suatu pegangan bagi kita, supaya kita harus menguatkan seluruh janji kita di dalam Tuhan melalui hati dan diri kita sendiri, supaya jangan kita mengubah apa yang telah kita janjikan, sebab itu adalah suatu ikatan janji yang kuat antara Allah dengan saudara dan saya. Janganlah kita menjadi seperti ciptaannya yang lain. Apabila berlaku satu fenomena alam, maka semuanya turut berubah. Melainkan kita harus ikat perjanjian itu dengan kuat-kuat di dalam diri kita masing-masing. Walau apa keadaan sekalipun, itu tidak mempengaruhi kita. Mari kita meneladani Allah dalam sikapnya. Dia yang mengupayakan, dia yang memulakan, dia yang mengusahakan perdamaian. Jangan menunggu orang lain untuk membawa damai, baru engkau baru mau berdamai. Melainkan mari kita memulakan perdamaian itu, sebab apabila kita memulakan perdamaian, itu berarti itu memperpendek dan menghapus segala permasalahan yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung, yang sedang mengikat di dalam hati dan pikiran kita, bahkan dalam hati dan pikiran orang lain yang sedang berkonflik dengan kita. Mari kita mulakan perdamaian itu, upayakan seperti yang dilakukan oleh Allah. Teladanilah pribadi Allah yang telah mengupayakan perdamaian tersebut. Teladan dia dalam hal berdamai. Sesungguhnya apabila kita meneladani sikap Allah dalam hal berdamai, maka itu akan menghapuskan segala bentuk konflik yang sedang berlaku. Sebab Allah adalah pribadi yang menjadi saksi dalam perdamaian yang dilakukan. Dalam hal itu pun mengajar kepada kita supaya diri kita yang sudah diikat dengan perdamaian, pada waktu kita berdamai dengan sesama kita, jangan mengubah apa yang sudah kita katakan. Kita sudah berdamai dengan saudara-saudara kita. Sebab pada waktu kita mengungkit kembali apa yang sudah kita katakan berdamai, tapi sesungguhnya tidak berdamai sepenuhnya, bahwa engkau sudah memulakan permusuhan dan engkau telah membuka pintu permasalahan yang baru dalam
dirimu sendiri dan engkau tidak akan pernah mengakhiri permusuhan, sebab engkau tidak pernah mau mengakhiri akan permusuhan, sebab engkau tidak mau menutup seluruh permusuhan itu dengan damai. Bawalah shalom kepada orang lain melalui dan dalam diri kita masing-masing. Pernyataan yang menghibur yang ketiga yang Allah berikan kepada umatnya ialah Allah berbelas kasihan. Inilah bukti Allah bahwa Allah itu sungguh-sungguh tidak berubah. Seperti mana yang kita dengar sebentar tadi bahwa bangsa Israel itu ditawan di Babel. Mereka sedang mengalami penindasan yang cukup membuatkan mereka menderita. Begitu perit, begitu sakit mereka alami. Tetapi itu bukanlah merupakan satu penghukuman yang Allah berikan, yang Allah lakukan. Itu semata-mata Allah berbicara kepada bangsa Israel dengan maksud supaya mereka menanggapi maksud Allah dan mengingati akan perjanjian yang telah mereka ikat dengan Tuhan, supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Apa artinya untuk kita? Sesungguhnya itu berbicara dengan Allah bukanlah Allah yang terlalu cepat menghukum. Dia bukanlah Allah yang mudah mencuci tangan. Dalam Alkitab, perkataan mencuci tangan itu adalah lepas tangan. Dia tidak mau lagi mengakui apa-apa setelah dia mencuci tangan. Berarti dia tidak mau dikaitkan apa-apa lagi. Tapi Allah bukan sedemikian. Sekalipun bangsa Israel sedang tertawan dan mengalami penderitaan di bawah penawanan orang Babel, tapi bukan bermaksud Allah cuci tangan, melainkan Allah tetap memperdulikan, dan itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Yesaya supaya disampaikan kepada mereka. Dengan adanya firman Tuhan yang disampaikan ini kepada bangsa Israel, itu berarti Allah berbelas kasihan, dan belas kasihan ini merupakan lambang anugerah Allah atas bangsa Israel. Di dalam Alkitab, apabila Allah berbelas kasihan, itu menyatakan suatu sikap Allah yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan. Allah itu tidak pernah meninggalkan. Itu merupakan belas kasihan Allah yang sungguh-sungguh. Dan itu ternyata seperti mana dalam pembacaan kita sebentar tadi mengenai dengan bangsa Israel. Firman Tuhan itu sampai kepada bangsa Israel. Dalam konteks perjanjian baru, belas kasihan Allah itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus telah membuatkan seluruh kehidupan manusia berubah, yang mana tidak perlu lagi mereka membunuh binatang untuk dipersembahkan sebagai korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Melainkan Allah telah menyatakan belas kasihannya dalam Yesus Kristus, di mana Allah telah mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan manusia daripada segala pelanggaran dosa. Sebab itu nyata pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, masuk dalam rahim manusia. Dia bersama-sama dengan manusia yang ada dalam dunia ini. Dia mengajar, dia memperingatkan. Bahkan dia melakukan kebaikan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dia menyembuhkan, dia membangkitkan orang mati. Dan yang terakhir, dia sendiri yang menjadi korban di atas kayu salib. Setelah dia melewati berbagai penderitaan, dicerca, diludahi,
ditumbuk, bahkan disesah, dicambuk, berakhir di atas kayu salib. Itu merupakan pernyataan belas kasihan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan kalau semua itu berlaku, itu sebenarnya merupakan belas kasihan Allah yang didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan manusia. Bukan didorong oleh apapun, melainkan didorong oleh keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia. Diselamatkan daripada apa? Diselamatkan daripada hukuman. Hukuman yang dimaksudkan di sini ialah hukuman kekal. Oleh karena Allah berbelas kasihan kepada manusia, maka Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk masuk ke dalam dunia ini. Betapa Allah mengasihani, Allah berbelas kasihan kepada seluruh umat manusia. Kalau demikian, apa yang kita dapat pelajari daripada sikap Allah yang berbelas kasihan ini? Itu mengingatkan kepada kita supaya kita jangan terlalu cepat untuk menghukum seseorang, seandainya pun kita mendapati bahwa mereka bersalah atau mereka berdosa. Sikap manusia yang seperti ini, yang terlalu cepat menghukum, merupakan sikap yang seharusnya dihindari. Seharusnya itu diubahkan. Sebab apabila kita terlalu cepat untuk menghukum, maka itu akan membuatkan tidak mudah untuk kita menyaksikan pertobatan. Orang yang jatuh dalam dosa itu cepat-cepat dihakimi, dan akhirnya seseorang itu tidak mudah untuk bertobat disebabkan di awal daripada sikap yang ditunjukkan ialah menghakimi. Seharusnya kita meneladani sikapnya Allah, bahkan sikap Yesus Kristus. Dia tidak terlalu cepat untuk menghukum. Mari kita memiliki sikapnya seperti Allah. Jangan terlalu cepat untuk menghukum. Selain daripada itu, kita belajar mengenai sikap Allah, yaitu Allah tidak mudah untuk mencuci tangan. Kebanyakan orang apabila berhadapan dengan sesuatu yang mungkin itu berkaitan dengan dirinya, dan ada ciri-ciri kesilapan, ada ciri-ciri kesalahan, maka supaya dia terselamat daripada dipersalahkan atau dalam keadaan yang tertekan, maka dia mengambil sikap pendirian yang selamat. Dia dengan begitu cepat untuk mencuci tangan. Dia tidak mau lagi terlibat dalam apa-apa yang berlaku, sekalipun pada awalnya dia berada dalam situasi itu. Karena dengan maksud dan tujuan ialah supaya dia terselamat daripada keadaan. Itu bukanlah sikapnya Allah. Itu merupakan sikap seseorang yang tidak bertanggung jawab. Sikap Allah yang tidak mudah mencuci tangan itu juga menggambarkan tentang sikap Allah yang sungguh bertanggung jawab kepada umatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap bertanggung jawab? Atau kita mudah lepas tangan atau mencuci tangan? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang 3 pernyataan yang menghibur yang Allah berikan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, dan kepada kita hari ini, yakni kasih setia Tuhan sangat kuat, tidak pernah berubah. Dan yang kedua, perjanjian damai yang tidak pernah berubah. Yang ketiga, belas kasihan tidak berubah. Dari 3 pernyataan ini mengingatkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama yaitu kasih setia Tuhan sangat kuat,
tidak pernah berubah. Mari kita jangan sesekali berubah. Karena apabila kita memiliki sikap yang berubah-ubah, itu merupakan karakter kita, jati diri kita. Kalau kita berubah menuju kepada perbuatan, kepada pertaubatan, itu merupakan hal yang baik. Tapi kalau kita berubah-ubah, itu sesungguhnya merupakan karakter dan kita tidak bertanggung jawab terhadap pribadi kita yang seharusnya bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, kasih setia Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun keadaanmu. Tuhan tidak melihat kondisi pribadimu, sejauh mana engkau jatuh, sejauh mana engkau jahat. Tapi apabila Tuhan berkehendak untuk menyatakan belas kasihan, kasih setianya kepadamu, engkau tetap diterimanya kembali dan engkau tetap menjadi anaknya yang dikasihinya. Yang selanjutnya, kasih setia Tuhan terikat di dalam dirinya. Oleh karena kasih setia Tuhan itu terikat dalam dirinya, maka itu tidak akan mudah terlepas, tidak mudah terlerai. Sampai selama-lamanya kasih setianya itu tetap ada dalam dirinya, dan itulah yang dilakukannya kepada manusia. Kasih setia Tuhan mendamaikan dirinya dengan umatnya. Kasih setia Tuhan menghibur umatnya. Betapa indahnya apabila kita memiliki Allah yang seperti yang kita miliki pada saat ini, karena Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan serta kemurahan-Mu. Kami telah belajar dari firman Tuhan mengenai dengan Allah yang tidak pernah berubah. Sejak Engkau menyatakan diri-Mu kepada para hamba-Mu dari awal sampai pada kematian mereka, bahkan sampai dunia mengalami perjalanannya sendiri dalam waktu yang begitu panjang sekalipun, Engkau tidak pernah berubah, sebab Allah ada dalam perjalanan dunia. Allah yang melakukan sejarahnya sendiri di dalam dunia. Karena itu menyatakan tentang kasih setia Tuhan. Menyatakan kepribadian Allah yang tidak pernah berubah. Dan oleh karena Allah yang tidak pernah berubah, maka itu mengajar kami supaya kami tidak berubah kesetiaan kami kepada Tuhan. Melainkan kami selalu ingat akan perintah Tuhan sebagai bahagian daripada hidup kami yang kami harus taati, lakukan, supaya kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan menyatakan tentang kesetiaan kami kepadamu. Kami tidak berubah kepada hal-hal yang jahat, tapi kami berubah untuk menjadi orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kiranya pada waktu mereka menghadapi kesulitan hidup, sedang mengalami pergumulan beban berat, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Dengan mengandalkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, perjanjian damai yang tidak berubah, dan Engkau jugalah yang berbelas kasihan kepada umat-Mu di tengah-tengah pergumulan yang sedang dialami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
mau berdoa supaya setiap yang sedang mengalami pergumulan beban berat saat ini, Engkaulah yang menjadi jawaban terhadap persoalan dan beban berat yang dialami oleh umat-Mu. Sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.